Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko. Bisa dilihat dalam NIM 161155201888. Dalam video kali ini, aku akan membahas paket tracer dalam configure initial router setting. Dan beberapa yang kita bahas adalah verify the default router configuration, configure and verify the initial router configuration, dan save the running configuration file. Mari kita bahas sama-sama satu-satu. Pertama-tama kita jalani part 1, yaitu verify the default router configuration. Pertama kita pilih kabel konsol. Bisa dilihat, saya klik ini. Nih, bisa dilihat nama di bagian bawah sini adalah konsol. Kita klik yang warna biru. Pilih PCA RS232 dengan R1 konsol. Sudah terhubung. Sekarang kita ke PCA desktop tab terminal. Desktop tab terminal. Lalu kita tekan OK. Lalu enter. Sekarang bagian part 2, yaitu enter privilege mode, examine the current configuration. Sekarang tinggal enter. Dengan ketikan enable, kita sudah masuk ke dalam privilege mode. Dan yang diperintahkan selanjutnya adalah show running config. Dengan mengetik show running config, enter. Sekarang kita membahas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. What's the router hostname? Apa nama routernya? Namanya untuk saat ini adalah router. How many fast Ethernet interface yang dimiliki router ini? Berapa banyak? Kita hitung sama-sama. Kita lihat. Kita cari dulu. Oke, sudah dapat. Kita hitung sama-sama fast Ethernet yang dimiliki router nih. Itu 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 fast Ethernet di dalam router ini. Lanjut, berapa gigabit internet Ethernet interface yang dimiliki router ini? Naikin sedikit. Oke, ada 1, 2, ada 2 gigabit Ethernet interface. Dan untuk yang serial, router ini memiliki 1 dan 2. Ada 2 serial interface Ethernet. Serial interface. Lalu berapa range value of shown of the VTA lines? Berapa range VTA lines? Kita lanjutin dulu ke bawah sedikit lagi. Bisa dilihat range VTA lines untuk router ini adalah 0 sampai 4. Lanjut. Lalu kita melihat isi konten dari NVRAM dengan mengetikkan show startup config. Ini. Lalu kita coba ketikkan show startup config. Startup config is not present. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang di bawah ini. Kenapa pada konten startup config yang muncul adalah is not present message? Kita dapat simpulkan bahwa dalam default router NVRAM tidak terisi sama sekali, alias kosong, tidak ada isinya. Nanti kita akan
jika ingin menyimpan pengaturan ini, nanti kita akan simpan ke NVRAM, tapi nanti di part selanjutnya. Kita sementara ini kita lanjut dulu ke part berikutnya, yaitu configure and verify the initial router configuration. Yang perlu dilakukan adalah kita masuk ke dalam configuration terminal. Ya, enter. Pertama kita ganti nama hostname-nya dengan cara mengetikkan hostname, lalu nama hostname-nya yaitu R1. Dah, bisa dilihat di sini namanya berubah. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita beri password console dengan late main. Pertama kita masuk ke line console dan masukkan port konsolnya yaitu 0. Dah. Lalu setelah itu kita masukkan password, baru kita masukkan password yang kita inginkan yaitu late main. Bentar. Sekarang kita exit. Sekarang kita masuk ke privilege ASIC unencrypt. Kalau dalam privilege ASIC yang tidak unencrypt itu kita menggunakan enable password, yaitu enable password. Lalu kita masukkan passwordnya. Untuk yang unencrypt kita masukkan Cisco. Enter. Lalu kita masukkan privilege ASIC encrypt. Yang password yang encrypt kita menggunakan enable secret. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu it's a secret. Sorry. Maaf, ada kesalahan teknis. It's a secret. Udah. Oke, udah yakin benar. Udah enter. Lalu di sini encrypt all plain text password. Sekarang kita harus mengencrypt bagian yang password sini nih, yang tidak di-encrypt. Dengan cara service password encryption. Enter. Nah, sekarang password yang tadinya tidak di-encrypt menjadi ter-encrypt. Kalau kita lanjut, nyalakan mengubah banner MOTD menjadi dengan cara banner MOTD. Jangan lupa awalan dan akhiran dikasih tanda pagar. Isi dengan unauthorized access is strictly prohibited. Jangan lupa kasih tanda pagar di akhiran, lalu enter. Oke, semuanya sudah. Sekarang kita menguji initial setting on R1 dengan cara exit sampai ketemu R0 is no available. Pertama, saya lupa lihat apa ini. Verify the initial setting by viewing configuration. What command do you use? Cara keluarnya dari
Cara menguji initial setting dengan cara masuk komen R1 adalah kita tekan exit. Kalau kita ingin langsung keluar sampai ke dasar dengan menggunakan enter, kita langsung exit. Nah, kita sudah masuk ke sini sampai sudah sampai di sini con no is no available. Sekarang kita tekan enter. Nah, di sini semestinya kalau password konsolnya sudah masuk, mestinya keluar seperti user access verification dan password. Tapi ini tidak keluar. Nanti kita bahas di pertemuan di pertanyaan berikut ini. Tapi kita bahas dulu yang ini. Apa router? Kenapa router harus ada banner MOTD? Menurut ilmu Google, banner MOTD ini berguna untuk memperingatkan orang atau user yang masuk ke dalam konsol atau pengaturan router supaya tidak melakukan hal yang tidak baik atau macam-macam. Dan untuk engineer networking, dia bisa mengetahui bahwa routernya itu sedang dimasuki oleh orang. Kita lanjut. If you're not prompt for a password, what console line command did you forget to configure? Nah, hal yang kita lupakan dalam configure command console line-nya itu adalah login. Tapi nanti dulu kita bahas yang di bawahnya dulu. Enter the password necessary to return to privileged exit mode. Pertama kita masukkan password dulu, yang kita masukkan enable dulu. Masukin password yang enable password, yaitu Cisco. Enter. Mungkin saya ada salah ketik, saya ketik lagi Cisco. Enter. Nah, masih tidak masuk. Kita coba password yang enable circuit, yaitu let main. It's a secret. Oke, enter. Nah, masuk. Sekarang kita bahas pertanyaan selanjutnya. Kenapa enable password bisa masuk ke dalam privileged exit mode, sedangkan enable password sudah tidak lagi valid? Bisa kita simpulkan dari hal ini bahwa password yang kita masukkan ini ditindih oleh enable secret yang kita masukkan. Kalau dalam bahasa komputernya adalah override, dia meniban enable password. Lanjut, jika kamu mengatur banyak password dalam router, apakah yang tampil dalam configuration file is plain text or encrypt form? Jelaskan. Kita lebih baik kita langsung lihat. Tapi pertama-tama kita bahas yang ini dulu. Prompt password. Kita harus login agar konsolnya bisa masuk. Kita masukkan configuration line console login. Dengan itu kita bisa sudah muncul user access verification. Ini adalah masukkan password konsol, masukkan let main.
Jadi jika ada masalah dalam tidak tampilnya verification password pada konsol, berarti kita lupa memasukkan login. Hal ini terjadi juga di dalam VTA Lines. Jadi kita mesti masukkan login setelah masukkan password atau secret dari jalur tersebut. Sekarang kita lanjut. Gimana cara kita lihat ini? Kita bisa lihat dengan cara enable, masukkan passwordnya, it's a secret. Oke, show running config. Lihat passwordnya sudah di encrypt. Apakah kita password yang lain terencrypt? Kita lihat pada line console. Nah, kita lihat password di line console dan di privilege exec mode sudah di encrypt. Kenapa? Berarti bisa kita simpulkan juga dengan service password encryption, dia akan mengencrypt semua password yang dimasukkan ke dalam router, maupun melalui console, VT lines, dan privilege exec mode. Password semuanya akan di-encrypt. Kita lanjut ke part 3, yaitu save the running configuration file. Nah, ini dia. Kita akan menyimpan pengaturan ini ke dalam NVRAM, dari RAM ke NVRAM. Caranya adalah what command you enter to save configuration NVRAM. Cara menyimpan memori tersebut ke dalam NVRAM. Caranya adalah copy running config dari alamat asal ke alamat tujuan, yaitu syarat config. Destination file name, nama untuk alamat tujuannya, nama yang kita ingin masukkan ke dalam startup config itu. Jika mau diubah boleh, tapi jika tidak ingin diubah, tekan enter aja langsung cukup. Oke, sudah tersimpan building configuration. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang langkah what the shortest unambiguous version of the command? Kita cek sama-sama. Ciri khas unambiguous itu, jika saya beri tanda tanya, dia tidak akan menampilkan kata-kata selain hanya menampilkan satu kata. Saya contohkan saja langsung. C. Lihat adakah ada yang lain? Oh, ada clear, clock, configure, contact, connect, dan copy. Kita tambahkan O. Masih ada configure, connect, dan copy. Kita tambahkan P. Dah, tidak ada lain selain copy. Berarti COP sudah cukup untuk mewakili copy. Sekarang running config. Bagaimana dengan R? Wah, sudah langsung dapat. Berarti copy R itu sudah cukup untuk copy running. Sekarang start config-nya. Tekan S, tanda tanya. Nah, sudah ada satu doang, yaitu start config. Berarti perintah the shortest unambiguous version of the command adalah cop R spasi S. Sekarang kita lanjut. Which command display the contents of NVRAM? Apa yang tampil dalam NVRAM? Dalam lama-lama, kita langsung saja show startup config. Bisa dilihat
tampilan ini sama persis dengan isi dalam running config, karena kita benar-benar mengcopy dari isi running config ke dalam server config. Fungsinya kan adalah jika misalnya catur dayanya mati atau restart routernya, pengaturan kita yang sudah buat susah-susah ini tetap akan tersimpan di dalam router. Jika kita tidak menyimpannya ke dalam saklar config dengan menggunakan perintah copy running config to startup config, yang terjadi adalah jika kita mematikan router atau routernya restart, kita harus mengubah settingannya dari awal. Sekarang kita lanjut. Jadi jawaban untuk pertanyaannya adalah yang display on environment itu adalah semua yang kita setting, semua pengaturan router yang kita sudah setting. Sekarang kita cek resultnya. Kita cek sama-sama, cek result pada instruction below. Cek result. Lihat sudah benar semuanya ya. Di sini bisa dilihat juga show core-nya udah 80 dan di sini ya sudah centang semua nilainya. Bisa dilihat ya. Oke. Kita close, kita balik lagi. Udah. Lalu sekarang kita masuk ke optional bonus. Save the startup configuration to the file flash. Kita lihatlah instruksi di bawah ini. Sekarang jalankan show flash command. Pertama kita jalankan show flash command. Ntar kita baca sama-sama soalnya. How many files are currently stored in flash? Berapa banyak file yang tersimpan? Bisa dilihat di sini ada 1, 2, dan 3. Ada 3 file yang tersimpan di dalam file flash. Lalu which one of these would guess is iOS image? Kalau menurut ilmu Google adalah yang ini. Sekaligus kita menjawab pertanyaan selanjutnya. Kenapa kita berpikir bahwa ini adalah iOS image? Ini dalam ilmu Google yang menandakan itu adalah iOS image adalah dia memiliki ciri-ciri memiliki judul yang lebih paling panjang, dan yang tidak akan disamakan adalah dia diakhiri oleh file extension .bin. Jadi mungkin nama bisa kita bikin lagi yang dengan nama yang sama panjangnya, tapi untuk file image pasti berakhir .bin. Sekarang kita lanjut. Cara save configuration ke dalam flash. Sama caranya, kita mesti copy startup config ke dalam flash. Enter. Destination file name startup config. Yes. Nah, kalau di sini juga ditulis jika dibutuhkan, jika tidak dibutuhkan bisa gunakan nama yang jika dibutuhkan press enter.
Jika tidak, ganti namanya, lalu baru press enter. Kalau misalnya ditolak menggunakan nama ini. Oke, kita coba enter. Oke, file sudah berhasil di copy. Sekarang kita lihat lagi show flash. Bisa dilihat sekarang filenya bertambah 1 jadi startup, yaitu startup config. Sudah, videonya berakhir sampai sini. Bisa dilihat startup config-nya sudah ada. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda puas dengan jawaban saya hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Thank you sudah menonton. Bye bye.